Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Kepompong energi segera terbelah, dan segera sosok berdarah menyeret rantai logam raksasa perlahan berjalan keluar dari kepompong seperti mayat yang mengerikan. Sementara mata merahnya menatap Lindong. Lolongan seperti binatang terdengar keluar dari mulut boneka jiwa darah. Ketika gelombang suara menyapu keluar, itu mengguncang gua dengan keras. Dalam sekejap, Lindong melihat sosok darah muncul di depan matanya dan rantai raksasa yang dengan ganasnya mencambuk ke arah kepalanya dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah melihat ini, Lindong khawatir. Dengan pikirannya, tanah di depannya langsung meledak dan dibawa kendali energi mental yang kuat. Dinding bumi tiba-tiba menjorok keluar, membentuk lapisan pertahanan di hadapan Lindong. Namun, persis ketika dinding bumi terbentuk, rantai raksasa itu tiba-tiba datang. Segera dinding bumi runtuh. Pada saat ini, Lindong dengan cepat mundur. Tangannya menggenggam Ancient Heavenly Scale Halberd yang muncul. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tebal dengan kilauan berwarna kaca. Dalam menghadapi makhluk mengerikan seperti itu, Lindong tidak berani menurunkan penjagaannya sama sekali. Dinding bumi meledak menjadi potongan-potongan ketika sosok darah itu terbang. Rantai logam raksasa seperti ular berbisa keluar dari gua saat mereka menembak ke arah Lindong. Serangan boneka jiwa darah tampaknya mengandung jejak gerakan seni bela diri, menyebabkan Lindong terkejut. Dengan Golden Yuan Power membungkus tubuhnya, tombak Lindong menari dengan teknik Heavenly Scale Halberd ditampilkan. Benar-benar memblokir semua rantai logam yang melesat ke arahnya. Pada setiap benturan, riak energi yang mencengangkan muncul, menyebabkan retakan demi retakan memanjang di tanah. Kekuatan boneka jiwa darah sangat mengerikan. Untungnya kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jika tidak, bukan hanya Lindong tidak memiliki cara untuk melawannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun demikian, Lindong terus dipaksa mundur dalam bentrokan dengan boneka jiwa darah. Kekuatan dari Ancient Heavenly Scale Halberd menyebabkan tangannya merasa mati rasa. Jika ini terus berlanjut, Lindong tidak akan bertahan lama. Sekali lagi rantai logam lain memukul mundur. Kekuatan menakutkan yang memancar ke arahnya secara langsung menyebabkan Lindong untuk menghantam dinding gua. Tubuhnya bergerak saat dia buru-buru mengelak. Begitu dia menghindar, rantai logam dengan kejam melesat, membenamkan diri ke dinding. Ketika dia melihat kekuatan ganas ini, keringat dingin menutupi kepala Lindong. "Kakek tua, kamu masih belum selesai?" Dengan kekuatan Lindong, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah pada Little Martin yang begitu lama. "Bertahanlah sebentar lagi," ucap Little Martin dengan tegang menatap bola cahaya putih yang mengambang di bagian atas gua, sementara cakarnya dengan cepat menari. Ketika cakarnya menari, cahaya putih itu perlahan mulai menggeliat, seolah-olah itu mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Ketika dia melihat bahwa Little Martin masih sementara mempersiapkannya, Lindong hanya bisa mengutuk. Tombak kuno di tangan Lindong buru-buru terayun, memblokir rantai logam yang dengan ganas melesat. Tapi tubuhnya sekali lagi tersentak ke belakang saat dia terbang mundur sekitar 10 langkah, sementara ki dan darah di tubuhnya melonjak. Wujud boneka darah ini semakin kuat. Saat ia merasakan tingkat kekuatan di balik serangan boneka jiwa darah, ekspresi Lindong berubah. Kekuatan boneka jiwa darah sudah pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Saat ini boneka jiwa darah tidak memberi Lindong banyak waktu untuk mengatur nafasnya. Mata merahnya penuh dengan haus darah saat menatap Lindong. Tubuh boneka jiwa darah bergetar karena sekali lagi menyerang ke depan. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong berubah saat sosoknya hendak mundur. Boneka jiwa darah muncul di hadapannya, membawa bau darah yang menyengat. Sebuah lengan merah darah yang tampak seolah-olah kulit telah robek secepat kilat mencakar ke arah tenggorokan Lindong. Cahaya berkedip di ujung jarinya, menampilkan kekuatan tajam yang tidak kalah dengan Soul Tracer kelas tinggi. Serangan boneka jiwa darah ini sangat ganas, dan lengan darah dengan cepat membesar di mata Lindong. Namun saat Lindong hendak bertahan, boneka jiwa darah tiba-tiba berhenti. Seekor ular piton merah telah menembak dari belakang dan dengan kuat melingkar di pinggangnya, menyebabkannya tidak bisa maju dan bergerak. "Little Flame," gumam Lindong.
Ketika dia melihat bantuan tiba-tiba, Lindong merasa sedikit senang. Tatapannya bergeser, ia menemukan Little Flame mengeluarkan ekor ular pitonnya dan dengan ganas menghentikan boneka Dara. Little Flame melirik suara gemuruh saat cahaya Dara meletus dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar langsung menarik boneka jiwa Dara sebelum berputar-putar sekitar 2 kali di udara dan dengan kejam melemparkan boneka itu ke dinding gua. Seluruh gua sekali lagi berguncang ketika lubang besar muncul di dinding gua. Sebagai demonic beast, kekuatan yang muncul agak menakutkan dan bahkan boneka jiwa Dara dilemparkan olehnya. Namun meskipun boneka jiwa Dara telah dilempar, itu jelas tidak dapat merusaknya. Dengan demikian, lengan Dara sekali lagi merangkak keluar dari lubang yang dalam dan aura jahat dari tubuh boneka jiwa Dara tumbuh semakin menakutkan. Tiba-tiba lengan Dara boneka jiwa menyentak ketika rantai logam raksasa merobek udara dan dengan cepat menembak ke arah Little Flame. Namun tepat ketika rantai logam hendak menabrak Little Flame, sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dan memblokir di depannya, memungkinkan rantai logam hitam itu menabrak tubuhnya. Segera, suara logam terdengar ketika sosok itu langsung tertiup ke belakang. Sebuah tanda besar muncul di daerah dada sosok itu. Itu adalah boneka simbol kelas tinggi Lindong. Namun boneka luar biasa ini tampaknya tidak berbeda dengan semut yang lemah di hadapan boneka jiwa Dara. Kekuatan seperti itu, ucap Lindong. Dia menatap lengkungan di dada boneka simbol kelas tingginya. Suara yang tidak jelas dan serak terdengar keluar dari mulut boneka Dara itu, menatap Lindong dan tubuhnya sekali lagi terbang ke depan. Rantai di tangannya berputar seperti kincir angin, mengarah pada Lindong dengan kekuatan menakutkan. Transformasi kera iblis, ucap Lindong. Tidak berani sedikit pun lambat ketika ia melihat serangan ganas boneka Dara jiwa. Dengan longlongan rendah, tubuh Lindong membengkak, sementara Ancient Heavenly Scale Halberd di tangannya juga tumbuh. Dengan peningkatan kekuatan fisik dari transformasi kera iblis, tombak kuno di tangannya melawan maju dan bentrok. Ketika Lindong langsung bentrok dengan boneka Dara, Little Flame juga meraung dan menyerang, bergabung dalam pertarungan bersama dengan Lindong. Mereka dengan gigi menahan boneka Dara ini. Di dalam gua, riak kekuatan yang menakjubkan membentang seperti badai, menyebabkan gua berguncang terus-menerus. Seorang pria dan seekor binatang bekerja sama, sementara boneka simbol kelas tinggi menahan serangan boneka jiwa Dara dengan tubuhnya. Untuk sementara waktu, pertempuran di dalam gua itu menemui jalan buntu. Namun Lindong tahu dalam hatinya bahwa kebuntuan ini akan segera runtuh dengan cepat. Karena saat pertempuran berkecamuk, kekuatan boneka jiwa Dara dengan cepat akan meningkat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan sulit bertahan. Aura jahat dari boneka jiwa Dara tiba-tiba meletus. Rantai logam menari saat mereka dengan cepat menabrak tubuh Little Flame dan tubuh boneka simbol kelas tinggi. Kekuatan menakutkan langsung menghempaskan mereka. Setelah meniup kembali Little Flame dan boneka simbol kelas tinggi, cahaya darah di mata boneka Dara semakin intens dan cakar darahnya yang tajam menikam ke arah jantung Lindong dan sangat tidak mungkin untuk menghindar darinya dengan kecepatan seperti itu. Little Martin, ucap Lindong. Kecepatan serangan boneka jiwa Dara begitu cepat, bahkan Lindong hanya bisa samar-samar melihat lampu merah berkedip di matanya dan hanya bisa berpikir, apakah dia benar-benar akan mati di sini kali ini? Cahaya darah di mata Lindong membesar, namun saat Lindong merasakan dingin pada kulitnya, cahaya putih susu tiba-tiba turun dari langit seperti gelembung saat membungkus boneka jiwa Dara di dalamnya. Simbol kuno aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di permukaan gelembung. Di dalam gelembung, boneka jiwa Dara secara gila menyerang. Tetapi gelembung yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu terus melayang ke atas sebelum perlahan mengecil ke bola cahaya putih di bawah tatapan legah Lindong. Cahaya putih berangsur-angsur hilang, berubah menjadi jimat batu pada akhirnya, dan melayang turun lalu mendarat di tangan Lindong. Jimat batu misterius tergeletak dengan tenang di telapak tangan Lindong, sementara cahaya hangat perlahan-lahan menghilang. Apa itu bekerja? Ucap Lindong menatap syok pada jimat batu di telapak tangannya. Apalagi yang Anda inginkan? Ucap Little Martin saat matanya menatap Lindong. Untuk mengaktifkan kekuatan penyegel jimat batu, itu mengambil sedikit kekuatan Little Martin. Boneka jiwa Dara belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, dengan bantuan dari jimat batu, tidak terlalu sulit untuk menutupnya. Tentu saja, ini semua berkat jimat batu. Tanpa itu, tidak ada praktisi manifestasi sekalipun yang dapat mengatasinya. Lindong agak tertegun saat dia dengan senang mengangguk. Setelah pertukaran sebelumnya, dia jelas tahu kekuatan dari boneka jiwa Dara.
Selanjutnya, pada saat boneka jiwa dara mencapai kondisi puncaknya di masa depan, jika dia benar-benar bisa mengatasinya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Mari menuju ke jimat batu dan periksa segelnya, ucap Lindong mencengkram jimat batu di tangannya. Sebelum secara bertahap menyatu ke telapak tangannya, kemudian dengan jentikan pikirannya, energi mentalnya segera menuju ke jimat batu. Di dalam jimat batu, Lindong melayang di udara. Pada jarak yang cukup dekat dengannya, ada gelembung udara besar. Gelembung udara itu dipenuhi dengan banyak simbol yang terbentuk menjadi lapisan segel yang kuat. Di tengah gelembung udara itu, boneka jiwa dara sekarang dengan ganas melawannya, namun tidak dapat mengguncangnya. Meskipun Lindong tidak dapat mengaktifkan kekuatan jimat batu, di domain ini, kehidupan boneka itu berada dalam kendalinya. Lindong menatap boneka dara itu dalam gelembung udara. Dia bisa melihat bahwa simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gelembung udara terus mengalir ke tubuh boneka. Selanjutnya, setiap kali simbol-simbol itu masuk ke dalam tubuhnya, keganasan di mata boneka akan redup sedikit, seolah-olah sedang hanyut oleh simbol-simbol itu. Formasi segel ini dapat secara bertahap mengurangi keganasan dari boneka jiwa dara. Namun, langkah ini akan memakan waktu yang cukup lama, ucap Little Martin tiba-tiba muncul di samping Lindong sebelum melirik boneka jiwa dara yang sedang berjuang mati-matian di dalam gelembung udara. Letakkan jejak energi mental Anda di dalam formasi simbol, ucap Little Martin melanjutkan berbicara. Lindong mengangguk, kemudian pikirannya bergerak sebelum jejak mental energi melayang dan segera menyatu dengan gelembung udara itu. Setelah jejak energi mental berhasil menyatu, riak langsung muncul di atas gelembung udara itu. Kemudian jejak energi mental itu terpecah sebelum menempelkan dirinya ke setiap simbol dan terus-menerus menancap ke tubuh boneka jiwa dara. Saat ini, energi mental Anda perlahan-lahan menembus tubuh boneka jiwa dara bersama dengan simbol-simbol itu. Seiring berjalannya waktu, energi mental ini secara bertahap membentuk jejak energi mental di dalam tubuh boneka jiwa dara. Setelah proses selesai, Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan boneka jiwa dara ini, ucap Little Martin berbicara lagi. Sebelum benar-benar dijinakkan, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya menyerang saya? Tanya Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dalam waktu dekat, dia harus pergi ke pertemuan keluarga klan Lin. Oleh karena itu, tanpa boneka jiwa dara ini sebagai kartu asnya, bukankah itu menambah tingkat ketidakpastian dalam kekuatannya? Secara teori tidak bisa, ucap Little Martin. Ketika melihat alis Lindong yang sangat mengerut, dengan malas ia melambaikan cakarnya dan kembali berkata, namun, pada saat yang benar-benar kritis, Anda dapat memanggilnya. Namun ingat ini, Anda tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Tanpa jimat batu yang menekannya, boneka jiwa dara akan sekali lagi didorong oleh kemarahan dan kemudian bahkan akan menyerang membabi buta kembali. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit menarik nafas lega. Meskipun demikian, memiliki kontrol sesaat pada boneka jiwa dara ini memberinya banyak tambahan. Meskipun boneka jiwa dara ini sangat kuat, dia belum mencapai kondisi puncaknya. Setelah Anda benar-benar dapat mengendalikannya, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk meningkatkannya, ucap Little Martin menatap boneka di dalam gelembung udara. Apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan boneka jiwa dara ini? Tanya Lindong tercengang. Saat ini boneka jiwa dara ini sudah sangat kuat. Jika itu ditingkatkan, maka tidakkah itu akan dapat mendominasi seluruh dinasti Yan Agung? Ucap Lindong. Tentu saja itu mungkin, namun Anda membutuhkan pil nirvana untuk melakukannya. Boneka jiwa dibagi menjadi 9 kelas, seperti 9 tahap nirvana. Saat ini, boneka jiwa ini ada pada kelas 1 boneka jiwa. Jika diberikan 180.000 pil nirvana, itu seharusnya bisa maju ke kelas 2. Pada saat itu, ini akan setara dengan praktisi nirvana tahap kedua, ucap Little Martin merilis tawa aneh. 180.000 pil nirvana, gumam Lindong langsung bergetar. Sebelumnya di dalam tablet kuno Great Wasteland, dia telah berjuang dengan sengit hanya untuk merenggut ratusan pil nirvana dari Lin Langtian. Fakta itu saja sudah cukup untuk menyebabkan Lin Langtian membencinya sampai ke tulang. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa untuk meningkatkan boneka jiwa dara ini, dia akan membutuhkan sejumlah besar pil nirvana. Bahkan, di antara semua faksi elit di dinasti Yan Agung, hanya akan ada segelintir orang yang mampu menghasilkan pil sebanyak itu. Berdasarkan perhitungan saya, untuk mengumpulkan energi nirvana yang cukup untuk maju ke panggung nirvana, Anda akan membutuhkan kira-kira jumlah pil yang sama juga, ucap Little Martin dengan malas berkata. Lindong tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Pil nirvana terlalu berharga dan mereka diperlakukan sebagai permata oleh setiap praktisi.
Oleh karena itu, pil nirvana yang kadang-kadang muncul dalam pelelangan akan langsung tersapu habis. Saat ini, meskipun dia akan mendapatkan 2 juta yuan pil murni dari sekte setan besar dan faksi lainnya, jika dia menggunakan mereka untuk membeli pil nirvana, itu bahkan tidak akan mendapat terlalu banyak. Mari kita simpan masalah ini dulu, ucap Lindong menghela nafas, sementara kepalanya mulai sakit. Tidak heran, hanya begitu sedikit panggung nirvana di dinasti Yan Agung. Itu karena sangat sulit, bahkan mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Selanjutnya, setelah dengan susah payah mengumpulkan semua pil nirvana ini untuk maju ke panggung nirvana, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil. Bahkan, beberapa praktisi elit telah gagal ketika mereka mencoba. Seharusnya ada beberapa pil nirvana yang disimpan di kultus Ghastly Puppet. Pada saat itu, bahkan jika Anda memilih untuk mengambil semuanya, orang-orang sekte setan besar itu mungkin tidak akan keberatan sama sekali setelah semua bantuan besarmu bagi mereka. Dan jika mereka berani keberatan, maka kamu juga bisa menanganinya, ucap Little Marten. Baiklah, ayo pergi. Tinggalkan area ini terlebih dahulu dan biarkan boneka jiwa darah perlahan-lahan dibersihkan oleh jimat batu. Hadiah yang kita dapatkan saat ini telah jauh melebihi harapan saya, ucap Lindong mengibaskan telapak tangannya. Sebelum tubuh energi mentalnya dan Little Marten mulai menghilang secara bertahap dari domain spiritual batu talisman ini. Di dalam gua, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kemudian tanpa basa-basi lagi, dia melambai ke Little Flame sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Lindong mengikuti jejaknya dan melakukan perjalanan kembali. Ketika dia keluar dari gua, dia juga memilih untuk menghancurkan jalannya dan berjalan santai menuju puncak gunung. Ketika Lindong sekali lagi muncul kembali di puncak gunung Yin Hitam Misterius, situasi yang sebelumnya kacau sekarang sebagian besar telah ditangani oleh sekte setan besar dan faksi lainnya. Sebagian besar anggota mereka mengamuk di markas kultus Ghastly Puppet untuk mencari berbagai jenis harta. Berdiri di puncak gunung, ketika Mulai dan yang lainnya melihat Lindong muncul, mereka segera menghentikan aktivitas mereka. Berdasarkan tindakan ini, mereka jelas sangat hormat dan sopan kepada Lindong. Kepala sekte Mulai, sepertinya kalian berusaha keras untuk mencari. Lindong tersenyum saat dia menatap kru pencuri yang sedang merampok kultus Ghastly Puppet. Adik kecil Lindong, apa yang kamu bicarakan? Ucap Mulai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Mulai dan sisanya sedikit terkejut sebelum mereka berbalik dan saling memandang. Segera mereka secara bersamaan mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan baju mereka sebelum mereka tertawa dan berkata, sekarang saudara kecil Lindong telah maju ke tahap setengah langkah ke manifestasi. Berdasarkan tingkat kultivasi Anda mungkin akan mencapai puncak tahap manifestasi segera. Dan Anda pasti akan membutuhkan banyak pil nirvana pada waktu itu. Pil nirvana ini digeledah dari kultus Ghastly Puppet. Dan sekarang kami ingin memberikannya kepada saudara Lindong sebagai isyarat pertemanan. Ketika dia melihat situasi ini, senyum kecil di wajah Lindong. Orang-orang itu memang cukup tajam. Segera dia tanpa basa-basi merenggut tas Qian Kun sebelum energi mentalnya menyapu ke dalam tas. Seketika dia melihat tas penuh dengan pil nirvana. Bahkan sepertinya ada ribuan. Kultus boneka mengerikan hanya memiliki sedikit pil nirvana, gumam Lindong. Saat ia mencengkram tas Qian Kun itu, Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tidak heran, Tengsa ingin membentuk aliansi untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Berdasarkan tabungannya sendiri, akan banyak waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa memiliki cukup pil nirvana untuk maju ke panggung nirvana. Ketika mereka melihat Lindong tanpa basa-basi meraih pil nirvana, Mulai dan sisanya merasa agak enggan. Mereka semua berada di panggung manifestasi dan mereka juga sangat membutuhkan pil nirvana ini. Namun sekarang mereka mengerti bahwa meskipun pil nirvana mereka butuhkan, bahkan jika Lindong menuntut sesuatu yang lebih, mereka juga harus menyetujui tuntutannya. Saya akan tinggal di sini untuk 1 hari lagi. Besok berikan saya pil yuan yang dijanjikan dan saya akan berangkat pergi. Setelah itu, kalian bebas untuk memutuskan bagaimana membagi wilayah kultus Ghastly Puppet, ucap Lindong menyimpan pil nirvana sebelum dia melirik Mulai dan yang lainnya dengan lembut lalu tersenyum. Kemana adik kecil Lindong akan pergi? Jika Anda tidak keberatan, sekte setan besar kami tidak memiliki pemimpin sekte. Dan sekarang, gadis saya tepat pada usia yang cukup untuk menikah. Ketika anak gadisnya mendengar kata-kata ini, Mu Qian segera berbicara. Ayah! Berdiri di belakang Mulai, pipinya yang indah segera merona merah. Dia tampak sangat memikat dan malu-malu.
berdiri di samping Wusong dan sisanya tercengang sebelum mereka segera mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka bahwa mereka tidak memiliki anak perempuan yang sama menariknya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa terus menggosok telapak tangan mereka. Terima kasih atas tawaran Anda, pemimpin Mulei. Namun, saya akan meninggalkan provinsi di Solate Agung segera, dan saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak dapat menerima hadiah Anda yang murah hati ini, ucap Lindong tanpa sadar tersenyum. Untuk merekrutnya, orang tua ini bahkan berencana mengorbankan putrinya sendiri. Ketika dia memikirkan ini, Lindong perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah Cakrawala Utara. Lin Langtian, 2 tahun hampir habis. Namun kali ini, apakah Anda masih memiliki kualifikasi untuk berperilaku tidak hormat di depan saya? Gumam Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.